Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah pertama kalinya kita bertemu dalam pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, atau kita singkat dengan istilah IPAS atau IPAS ya. Nah, karena ini pertemuan pertama, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa kenal dengan saya. Nama saya adalah Bapak Riko Arianto, di SMK Negeri 47 Jakarta. Saya mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama kali ini, mohon maaf Bapak tidak bisa langsung tatap muka atau melakukan kegiatan pembelajaran luring yang dikarenakan pada kesempatan kali ini sampai dengan bulan Oktober Bapak sedang mengikuti kegiatan kuliah PPG di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin akan saya berikan modul ajar, kemudian beberapa tayangan video pembelajaran dan tugas-tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Oke anak-anakku sekalian, kita akan berkenalan dengan pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Tentunya saya mengucapkan selamat datang kepada kalian yang sekarang sudah diterima atau sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 47 Jakarta. Saya ucapkan selamat karena kalian sudah berhasil ya mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru dan memilih SMK Negeri 47 sebagai tambatan hati kalian untuk bisa melanjutkan pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan dan orang tua kalian harapkan bisa menjadi kenyataan di sekolah SMK Negeri 47 Jakarta ini. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai berkenalan dengan pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Saya awali dari capaian pembelajaran, ya, tahu ruang lingkup materi pelajaran yang akan kita pelajari di semester yang pertama dan semester yang kedua ya. Kita akan next sebentar. Ya, ini ada 4 pokok bahasan atau 4 aspek dalam pelajaran IPAS. Yang pertama adalah tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah tentang zat dan perubahannya. Ini berkaitan dengan pelajaran fisika dan kimia ya. Kalau yang makhluk hidup dan lingkungannya itu adalah berkaitan dengan pelajaran biologi. Kemudian yang ketiga adalah energi dan perubahannya. Ini berkaitan dengan pelajaran kimia, biologi, dan fisika ya. Dan yang berikutnya yang keempat adalah tentang bumi dan antariksa atau ilmu alam dan astronomi. Nah, ini semua nanti yang akan kita pelajari selama kalian di kelas 10. Tentunya pelajaran-pelajaran ini bukan diberikan begitu saja, tetapi karena menjadi bagian atau menjadi sesuatu yang tidak luput dari fenomena atau dari kejadian yang terjadi pada lingkungan sekitar kita, seperti itu. Baik anakku sekalian, untuk mengawali pertemuan kali ini, ya, kita akan masuk bagian bab yang pertama, yaitu tentang lingkungan atau makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk itu, saya akan mulai dari gejala alam abiotik dan gejala alam biotik. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai gejala alam biotik dan gejala alam abiotik, kita harus memahami dulu konsep gejala alam. Apa itu yang disebut dengan gejala alam? Jadi hal-hal yang dapat kita saksikan dengan panca indera kita dan dapat diterangkan secara ilmiah, itulah yang disebut dengan gejala alam. Ya, nah kita atau manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Kita memerlukan peranan yang lain. Kita saling berdampingan dengan yang lain dan nanti terjadi interaksi
dengan lingkungan kita. Sehingga nanti kita bisa mengkategorikan bahwa di dalam sebuah lingkungan itu ada dua komponen dasar, ada dua penyusun dasar yang kita kenal dengan istilah komponen biotik dan komponen abiotik. Apakah perbedaannya? Kita bisa lihat di sini. Komponen abiotik itu adalah semua komponen atau penyusun yang tidak hidup. Ini contohnya seperti air, kemudian tanah, udara, cahaya matahari, kemudian suhu, kelembaban, salinitas, kemudian topografi, dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh sekali untuk kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian yang kedua adalah komponen biotik atau komponen yang hidup. Nah, contohnya ada manusia seperti kita, kemudian ada hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak tampak atau yang ukurannya kecil. Nah, nanti akan terjadi interaksi baik antara komponen biotik dengan komponen biotik ataupun komponen biotik dengan komponen abiotik. Sehingga nanti di dalam suatu lingkungan atau suatu tempat akan kita jumpai yang dinamakan dengan ekosistem. Jadi bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan yang hidup atau antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Suatu objek dikatakan hidup apabila memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih perbedaan antara komponen hidup dengan tidak hidup. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu ciri-ciri daripada makhluk hidup. Ini sebagai dasar. Ya, ini konsepnya untuk kita bisa nanti memilah-memilah mana yang termasuk gejala alam yang sifatnya biotik ataupun gejala alam yang sifatnya abiotik. Nah, ciri-ciri yang pertama daripada makhluk hidup itu adalah membutuhkan nutrisi atau memerlukan makanan. Baik hewan, tumbuhan, kemudian mikroorganisme, semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Ya, nah berdasarkan peranannya di dalam ekosistem, nanti makhluk hidup itu eh, ada dua kategori. Jadi bagaimana cara dia mendapatkan makanan itu ada dua kategori. Yang pertama ada yang disebut dengan heterotrof, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan autotrof. Apa bedanya? Nah, kita lihat. Autotrof adalah semua makhluk hidup yang cara mendapatkan makanannya dengan membuat makanan itu di dalam tubuhnya melalui proses fotosintesis. Ini terjadi pada semua tumbuhan, khususnya adalah tumbuhan hijau. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan bahan makanan, dia bisa membuatnya sendiri. Dia punya dapur di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok organisme heterotrof. Artinya adalah kelompok organisme yang mendapatkan makanan melalui mencerna atau memakan dari organisme autotrof. Jadi dia tidak bisa membuat bahan makanan di dalam tubuhnya sehingga dia memerlukan adanya bahan makanan yang sudah disiapkan dari organisme autotrof atau tumbuhan tadi. Nah, organisme heterotrof ini nanti ada banyak kelompoknya, misalnya seperti herbivore, ini pemakan tumbuh-tumbuhan langsung, kemudian ada karnivore, ini yang akan mengkonsumsi atau memakan hewan yang lain, kemudian ada omnivore, itu yang memakan semuanya, baik tumbuhan maupun hewan, kemudian ada lagi kelompok parasit, kelompok saprofit, nanti yang mendapatkan makanan dengan mengurai daripada daripada makhluk hidup yang telah mati, seperti itu. Nah, itu adalah ciri yang pertama. Jadi dia harus atau membutuhkan makanan ya. Nah, tujuan daripada membutuhkan makanan ini atau mengkonsumsi makanan ini bagi makhluk hidup adalah untuk mendapatkan energi. Nah, ini penting sekali ya. Jadi, kalau kita ingin beraktivitas, kita harus punya energi. Dari manakah energi tersebut? Ya dari apa yang kita makan. Makanya setiap kali kita mau belajar, setiap kali kita mau beraktivitas, diusahakan selalu kita mengkonsumsi makanan sehingga nanti energi cukup untuk kita berpikir, untuk kita belajar dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian ciri yang berikutnya daripada makhluk hidup itu adalah bernafas. Ini ada keterkaitannya dengan ciri yang pertama tadi. Nah, sekarang kita coba pahami dulu konsep bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan udara dalam hal ini oksigen dari lingkungan. Kemudian nanti ada gas atau bagian udara lain yang kita keluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, jadi proses pertukaran gas ini disebut dengan istilah bernafas. Lebih spesifik lagi nanti kalau terjadi di dalam sel-sel tubuh kita itu kita kenal dengan istilah
respirasi. Nah, semua makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri ini. Kita coba uraikan satu persatu. Misalnya manusia atau kategori yang lainnya hewan misalnya ya. Nah, kita memerlukan oksigen. Oksigen kita dapatkan melalui proses bernafas. Nah, ketika oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita, mulai dari hidung, kemudian saluran pernafasan, nanti diangkut oleh darah sampai ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, oksigen tersebut nanti bertugas untuk membakar makanan yang sudah kita peroleh atau yang sudah kita cerna. Sehingga terjadi proses kimia di dalam tubuh kita yang akan menghasilkan energi. Nah, tadi saya sudah katakan tujuan daripada kita melakukan kegiatan makan atau bernutrisi adalah untuk mendapatkan energi. Nah, energi ini akan dihasilkan juga ketika makanan yang tadi kita sudah makan itu dibakar oleh oksigen yang kita hirup dari lingkungan. Sehingga nanti energi akan dihasilkan dan kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang terjadi pada manusia. Ya, jadi ini ada sebuah gambar ketika oksigen kita masukkan, kemudian nanti di dalam tubuh kita dia akan membakar karbohidrat, ya kemudian karbohidrat ini akan diurai atau dipecah menjadi karbon dioksida, kemudian menjadi energi. Nah, karbon dioksida ini sebagai zat sisa atau zat samping yang akan dikeluarkan karena ini adalah limbah. Nah, nanti CO2 ini diperlukan oleh siapa? Tumbuhan hijau. Karena tumbuhan hijau akan melakukan proses fotosintesis, tentunya dia memerlukan gas karbon dioksida. Sehingga nanti siklusnya akan terus seperti itu. Karbon dioksida terjadi fotosintesis menghasilkan karbohidrat atau C6H12O6. Nanti karbohidrat ini dikonsumsi lagi oleh manusia, oleh hewan, sehingga akan terjadi siklus perputaran oksigen dan karbon dioksida dari dalam tubuh kita keluar tubuh kita dan ke lingkungan. Itulah konsep daripada bernafas. Ya, jadi sudah bisa kita kaitkan antara ciri yang pertama dengan ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Ya, ada sebuah gambar mulai kita dilahirkan, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, kemudian masa tua, dan sampai dengan sudah tua sekali nih ya, sudah berjenggot ya, seperti itu. Ini adalah peristiwa tumbuh dan berkembang. Jadi kalau misalnya tumbuh itu, misalnya terjadi penambahan ukuran, ya ukuran selnya bertambah, ya. Kemudian bukan hanya dicirikan dari pertambahan yang dapat diukur, tetapi juga nanti ada kualitas di situ. Nah, ketika kita bicara kualitas, misalnya terjadinya proses kematangan, terjadinya proses pendewasaan, itu yang kita kenal dengan istilah berkembang. Ya, jadi ini saling berkaitan, hal yang berbeda dan saling berkaitan antara tumbuh dan berkembang dalam satu siklus yang bersamaan. Nah, ciri yang berikutnya adalah bergerak. Hewan bergerak aktif, pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya melalui atau menggunakan alat geraknya, ya. Kemudian dia bisa bergerak karena adanya energi tadi. Ya, jadi ada keterkaitan antara makan, bernafas, dan bergerak. Ini saling berkesinambungan nih. Kalau salah satu tidak ada, otomatis tidak bisa terjadi nih kegiatan ini. Nah, kemudian kalau tumbuhan bergeraknya kita katakan pasif ya. Jadi tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Walaupun ada kelompok tumbuhan tertentu yang bagian anggota tubuhnya bisa memperlihatkan suatu pergerakan, tetapi itu adalah gerak yang pasif ya. Contohnya misalnya ketika kita meletakkan tumbuhan dekat jendela, maka kecenderungannya tumbuhan tersebut akan membelok ke arah jendela atau keluar rumah kita. Nah, itu merupakan salah satu mekanisme pergerakan pada tumbuhan. Atau misalnya ketika tumbuhan itu tertiup oleh angin, kemudian terjadi proses penyerbukan. Itu juga merupakan mekanisme gerak pada tumbuhan, tapi geraknya secara pasif. Ya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak ini adalah salah satu tujuan makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan keturunannya. Ya, jadi ketika makhluk hidup itu ingin eksis berada di dalam lingkungan, maka dia harus bisa melakukan proses perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan pada makhluk hidup itu nanti ada dua, ada yang dilakukan secara seksual dan ada yang dilakukan secara aseksual ya. Kalau seksual itu melalui perkawinan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina, kemudian nanti menghasilkan zigot dan berkembang menjadi
anak. Kemudian kalau yang aseksual ini tidak melibatkan sel kelamin, misalnya kalau pada bakteri itu membelah diri, atau pada tumbuhan misalnya kita bisa melakukan stek batang dan contoh-contoh lainnya. Kemudian ciri berikutnya adalah ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah mengeluarkan zat sisa. Ya, jadi dari proses-proses yang tadi di dalam tubuh kita, metabolisme dalam tubuh kita tentunya ada bahan sisa atau yang dijadikan sebagai sesuatu yang tidak diperlukan dalam tubuh kita. Ya, ini akan menjadi racun ketika tidak dikeluarkan. Nah, misalnya dari kulit, nah kita akan mengeluarkan keringat misalnya, atau dari saluran pernapasan kita nanti mengeluarkan karbon dioksida gitu ya, atau misalnya dari ginjal kita akan mengeluarkan urin dan lain sebagainya. Ini adalah contoh ekskresi atau pengeluaran zat sisa yang terjadi dari dalam tubuh kita. Ciri yang berikutnya adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Nah, kalau pada tumbuhan, nah ini tumbuhan Mimosa pudica ya, atau tumbuhan putri malu, kalau kita sentuh bagian daunnya dia akan langsung menutup seperti seolah-olah dia malu gitu ya. Makanya kita kenal dengan istilah putri malu. Nah, ini merupakan ciri peka terhadap rangsangan. Jadi rangsangan sentuhan yang diberikan itu nanti akan direspon dengan dia akan menutupkan bagian permukaan daunnya sehingga akan menguncup. Nanti akan kembali terbuka dalam beberapa waktu kemudian. Contoh lain lagi pada diri kita misalnya ketika kita sedang terkena benda tajam atau terkena benda yang panas, misalnya ketika kita sedang mensetrika baju, kemudian tanpa sengaja terkena tangan kita, kita langsung menarik secara responsif. Nah, itu juga termasuk kategori iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Kemudian ada ciri yang berikutnya adalah adaptasi, yaitu proses penyesuaian diri kita terhadap lingkungan kita. Itu yang disebut dengan adaptasi. Kalian sekarang misalnya dari SMP berbagai macam sekolah ya di Jakarta atau di luar Jakarta, kemudian sekarang sudah harus bergabung di SMK Negeri 47. Nah, harus bisa beradaptasi nih, beradaptasi dengan teman-teman yang baru, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, beradaptasi dengan bapak ibu guru yang baru, ya itu harus dilakukan karena itu merupakan salah satu ciri daripada makhluk hidup. Adaptasi nanti berdasarkan prosesnya ada yang disebut morfologi, ini penyesuaian bentuk tubuh, kemudian fisiologi ini berkaitan dengan kerja organ tubuh kita, kemudian adaptasi tingkah laku berkaitan dengan tingkah laku atau aktivitas yang terjadi dalam keseharian kita. Nah, itu ciri yang berikutnya. Nah, sehingga eh, kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri daripada makhluk hidup yang merupakan komponen biotik. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi substansial materi kita tentang gejala abiotik, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa gejala biotik itu adalah semua gejala alam berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan ekosistem atau dengan lingkungannya. Sementara gejala alam abiotik adalah gejala alam yang berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antara komponen biotik, antara komponen abiotik yang ada di dalam ekosistem. Ya, nah ini adalah konsep gejala alam. Ini contoh-contoh peristiwa gejala alam biotik, misalnya tadi proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, kemudian terjadinya peristiwa hama pada tanaman, kemudian ada beberapa contoh hewan yang punah, atau nanti ada lagi misalnya bagaimana mekanisme pernafasan dalam tubuh manusia, bagaimana mekanisme ekskresi yang terjadi dalam tubuh hewan, bagaimana mekanisme proses pencernaan makanan pada hewan gitu ya. Nah, itu merupakan kumpulan-kumpulan gejala alam biotik. Kemudian gejala alam abiotik. Nah, ini tadi saya sudah katakan ada berbagai komponen abiotik, misalnya seperti di sini ada tanah, air, udara, cahaya, kemudian angin bagian daripada udara, kemudian ada kelembaban, kemudian ada topografi ketinggian, dan sebagainya. Ini salah satu contoh, misalnya peristiwa siklus hidrologi atau siklus air ya, siklus hujan. Ya, terjadi proses penguapan, kemudian terjadi awan, kemudian terjadi titik-titik air hujan, dan ini mengalami siklus. Ini adalah termasuk contoh fenomena gejala alam abiotik. Kemudian terjadinya peristiwa angin, ya, misalnya angin topan, badai, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi peristiwa tsunami, kemudian gunung meletus. Dan perlu kita ketahui bahwa
Indonesia ini berada di ring of fire, lingkaran api. Jadi di bawah perut bumi kita ini banyak sekali itu pergerakan-pergerakan cairan cairan panas dalam perut bumi kita sehingga potensi terjadinya gunung api, terjadinya gempa bumi sampai dengan nanti terjadinya tsunami ya. Nah, nanti untuk materi ini tentang gejala alam abiotik kita akan bahas secara khusus pada pertemuan berikutnya. Nah, dengan melihat tayangan-tayangan yang tadi atau gambar-gambar yang tadi, adakah kamu lihat perbedaannya antara yang gejala alam biotik dengan gejala alam abiotik? Ya, benar sekali. Jadi kita dapat simpulkan bahwa gejala alam biotik itu merupakan sebuah fenomena yang berhubungan dengan komponen yang hidup atau komponen biotik. Sedangkan gejala abiotik itu fenomena yang berkaitan dengan komponen yang tidak hidup atau komponen biotik. Baik gejala alam biotik maupun gejala alam abiotik ini terjadi ya, sadari atau kita tidak sadari ini terjadi dalam kehidupan kita dan memiliki peranan yang penting untuk kelangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi kita ini. Nah, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami yang pertama yaitu komponen abiotik itu apa saja beserta peranannya, komponen biotik atau abiotik itu apa saja beserta peranannya, terus kemudian keterkaitan antara masing-masing komponen, kemudian kalian bisa mengetahui gejala alam biotik itu apa saja, kemudian gejala alam abiotik itu apa saja. Baiklah anak-anakku sekalian, nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan membahas lebih khusus tentang gejala alam abiotik, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang interaksi-interaksi yang lainnya yang terjadi pada lingkungan kita. Terima kasih, saya akhiri atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.